California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku Stefani. Jadi di video kali ini aku bakal menceritakan tentang pengalaman aku waktu aku jadi maba. So buat kalian yang baru aja lulus SMA dan sekarang mulai menjadi mahasiswa, kalian wajib banget sih nonton video ini. Ngomong-ngomong tentang maba, kita pasti nggak jauh-jauh dari istilah glow up gitu. Karena kalau misalnya kalian nih ya udah masuk jadi mahasiswa, kalian bakal ngeliatin perubahan teman-teman kalian, terutama kalau kalian perhatiin sih dari yang awalnya maba kayak gini, terus nanti kalau udah semester pertengahan atau semester tua dia berubah banget kayak gini. Aku pun ngerasain itu karena menurut aku sendiri nih aku ngerasa berubah dari waktu zaman aku maba sampai sekarang aku udah semester 7 udah mau lulus. Perubahan itu kan juga ada banyak banget, bisa dari segi pemikirannya yang berubah, sifatnya jadi lebih baik, bahkan sampai yang terlihat yaitu segi fisiknya gitu. Karena kan kita kalau ngelihat orang yang pertama kali kita lihat adalah fisiknya. Nah kebanyakan kalau misalnya maba-maba itu dulu kayak masih buluk gitu. Nggak tahu sih kalau di lingkaran pertemananku tuh kayak gitu. Lama-kelamaan mereka jadi glow up, glowing segala macem gitu-gitu. Dan aku juga ngerasa waktu aku maba itu aku buluk banget, buluk parah. Terus makin kesini aku mulai bisa ngerawat diri, aku mulai bisa pakai skincare segala macem. Jadi kayak ada perubahan gitu di diriku. Sebenarnya kita kalau misalnya kuliah itu kan yang terpenting ilmunya, apa yang kita ambil dari pelajaran-pelajaran di kuliah atau pengalaman-pengalaman kita selama kita menjadi mahasiswa. Masalah kayak glow up segala macam itu kan ya penting juga sih, karena kan penilaian fisik itu penilaian yang pertama kali gitu. Jadi usahain kalian kalau masih maba jangan terlalu fokus sama penampilan juga gitu, karena kalau misalnya kita terlalu fokus sama itu nanti kita kayak malah beda kayak beda tujuan gitu loh. Yang awalnya niat kuliah mencari ilmu, mencari pengalaman, malah kayak tebar pesona, cantik-cantikan gitu-gitu. Kayak itu nggak usah sih, karena ya lama-kelamaan kita juga bakal berubah gitu. And as long as you know, kalau aku itu adalah lulusan pondok pesantren, yang mana kalau orang-orang mendengar kata lulusan pondok, persepsinya pasti kayak yang, wah ini anak pondok nih, pasti kudonya gede-gede, pasti bajunya yang lebar-lebar gitu, dan gak dandan gitu-gitu. Iya, emang bener kalau di pondok aku seperti itu. Waktu aku maba, itu semua pakaianku tuh bisa dibilang baru gitu, tapi nggak langsung beli brek banyak gitu. Aku belinya perlahan-lahan. Jadi yang awalnya aku tuh biasanya ke kampus sering pakai rok, sering pakai jubah, itu perlahan aku cuman pakai rok doang, terus perlahan aku pakai celana gitu-gitu. Sebenarnya ini nggak baik untuk ditiru sih ya, karena kan kita di pondok kayak udah istiqomah pakai itu, terus tiba-tiba keluar kampus malah berubah. Ya ini tergantung individunya masing-masing. Kalau dia memutuskan untuk memilih tindakan seperti itu, ya udah itu terserah dia gitu kan, tanggung jawab di dirinya gitu. Jadi ya udah, aku mau pakai apapun terserahku gitu. Terus dulu waktu aku di kampus awal-awal itu aku nggak tahu banget posisi-posisi lokasi-lokasi di kampus, kayak di sini kantinnya, di sini kantor ini, di sini kelas ini, itu aku nggak tahu banget. Jadi aku sering kesasar. Kalau misalnya aku disuruh ke kantor ini, aku malah kayak nyasar ke sini, terus malah muter-muter, jadi buang-buang waktu banyak. Terus kalian tahu nggak sih, dulu atau aku maba ini aku seneng banget kayak so asik biar dilihat, pokoknya dilihat so asik aja gitu biar aku punya banyak temen. Itu sebenarnya bisa dibilang kebiasaan yang bisa dibilang baik, iya juga, tapi ada dampak negatifnya juga kalau kayak begitu. Menurutku kalau dampak positifnya itu dengan kita so asik, so akrab gitu-gitu, itu kita bisa mengambil banyak teman, bisa mencari banyak teman gitu. Tapi dampak negatifnya, apa yang ada dalam diri kita sebenarnya tidak ingin seperti itu, tapi karena terpaksa ingin punya banyak teman, jadi kayak harus melakukan itu gitu. Paham gak sih? Jadi kayak kehilangan jati diri sesungguhnya gitu. Aku ngerasanya gitu sih, karena memang aku aslinya itu bukan anak yang ekstrovert. Aku anaknya nggak pendiam-pendiam banget, juga nggak rame-rame banget, jadi ya ambivert. Terus aku berusaha gimana pun caranya aku dapat banyak temen dengan cara so asik kayak anak ekstrovert. Itu waktu maba kayak gitu, sampai akhirnya lama-lama aku capek. Semester pertengahan itu kayak udah mulai, udahlah fokus sama diri sendiri aja, cari teman-teman yang emang mau berteman sama aku, dan teman-teman yang lebih paham, pokoknya nggak terlalu banyak. Jadi temennya itu cuma sedikit dan mereka paham, mereka mengerti, mereka tulus, ya pokoknya kayak gitu. Nah terus nih, jadi tuh ada cerita lucu, karena aku itu anak pondok yang mana aku kan 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 itu di dalam pondok, jadi kayak kekurung di penjara suci gitu ya. Terus pas keluar itu kayak mata jelalatan banget pokoknya. Aku di kampus ngeliat cowok cakep aja udah kayak
Soalnya di pondok aku nggak pernah ngeliat cowok cakep, semuanya isinya cewek-cewek doang. Terus waktu aku mulai masuk semester 2 nih, aku pernah deket sama anak kelasku, yang mana aku pernah sakit hati banget sama cowok ini karena dia pernah ngatain aku jerawatan. Ya, aku inget banget karena kata-kata yang buat aku sakit hati itu pasti akan teringat terus dalam pikiranku. Dan ya memang dulu aku tuh jerawatan parah, sampai sekarang pun juga aku masih jerawatan, dan muka juga kusem banget, pakaian juga norak gitu. Ya wajar sih, semua butuh proses untuk berubah menjadi lebih baik. Sekarang pun aku juga nggak tahu ini apakah sudah versi terbaik dari dalam diriku atau bagaimana. Dan itu sih yang bikin aku sakit hati banget, sampai akhirnya aku belajar untuk berubah secara perlahan, mulai dari merawat diri, pakai skincare yang bagus, pakai sunscreen tiap hari kalau keluar siang-siang gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah skincare nih, aku mau ngasih tahu ke kalian beberapa produk yang lagi aku pakai belakangan ini. Jadi aku pakai produk ini udah sekitar 2 bulanan gitu, dan ya hasilnya sangat memuaskan. Sebelumnya aku juga udah pernah nge-review si produk skincare ini di YouTube channel aku, kalian bisa nonton videonya juga. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau dia baru aja nge-launching produk terbarunya dia yang body lotion ini. Ini body lotion Scarlett yang terbaru yang varian Freshy. Nah, sebelumnya itu kan aku udah pernah pakai si body lotion Scarlett yang varian Charming. Kalau misalnya aku disuruh pilih, aku lebih suka yang ini baunya, tapi aku lebih suka teksturnya yang ini karena menurut aku yang ini itu kayak lebih ringan gitu teksturnya. Dan kalau dari segi aroma, aku tetap lebih suka yang Charming ini juga karena ini baunya kan manis gitu. Kalau si Freshy ini itu baunya lebih kalem, lebih soft kayak gitu sih. Terus aku juga udah pakai si sabunnya Scarlett ini, si shower scrubnya Scarlett ini di botol kedua. Ini adalah botol pertama aku dan sudah habis. Terus sekarang aku punya lagi botol kedua karena aku suka banget sama shower scrub yang varian pomegranate ini. Terus yang terakhir di sini ada body scrubnya. Ada 2 karena yang ini udah mau habis. Terus aku dapat lagi nih yang ini. Baunya yang romansa memang paling the best. Seperti biasa, aku suka banget sama cara packagingnya si Scarlett ini, dimana dia tuh pakai kardus, terus pakai bubble wrapnya banyak gitu. Jadi kayak aman banget gitu. Dan yang paling the best lagi, aku selalu suka sama si botolnya gitu. Ini aman banget dibawa kemana-mana. Pokoknya friendly traveling gitulah ya istilahnya. Terus di ini kan juga ada kayak penguncinya gitu. Jadi dia bakal aman dibawa ke mana-mana dan dimasukin ke dalam tas. Dia nggak bakal tumpah-tumpah karena di sini sudah dikunci kayak gini. Jadi nggak bakal keluar-keluar. Aku mau ngasih lihat si teksturnya ini ya. Si teksturnya body lotion Freshy. Belum dibuka. Nih, kan tadi aku bilang ini teksturnya ringan gitu. Memang iya gitu. Ringan banget, kayak gampang banget meresapnya gitu. Jadi kalau dari segi tekstur aku lebih suka ini, tapi kalau dari segi bau aku tetap lebih suka yang Charming. Dan untuk kandungannya, si body lotion yang varian terbaru ini, yang Freshy ini, itu tuh sama aja sebenarnya kayak si body lotion sebelumnya, yang mana dia mengandung vitamin E dan glutathione, fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita. Ini bagus banget dipakai setiap hari ke kulit, apalagi kita-kita yang sering kerja di bawah terpaan AC gitu ya, karena AC sendiri kan bikin kulit kering. Nah, kalau kita pakai si body lotionnya Scarlett ini, kulit kita jadi lebih lembab dan bisa terlindungi dari serangan anginnya AC gitu. Jangan lupa kalau misalnya kita pakai sebuah produk, kita harus rutin juga pakainya, jadi nggak boleh setengah-setengah biar hasilnya itu kelihatan lebih maksimal gitu. Dan seperti biasa, produk-produk dari Scarlett Whitening ini setelah dipakai, dia akan langsung memberikan efek cerah kayak begini. Kalau dilihat dari perbedaannya, ini tangan aku sebelah kanan sama tangan aku sebelah kiri beda. Ini lebih cerah, sedangkan ini lebih gelap gitu. Kalian kalau misalnya mau pakai produk Scarlett ini nggak perlu khawatir, karena Scarlett Whitening sendiri itu sudah registered by BPOM, jadi aman. Dan dia ini juga nggak ada tes-tes ke hewan, ke binatang, itu nggak ada. Dan untuk harganya sendiri, ini tuh semuanya 75.000, mulai dari body lotion, terus shower scrub, dan juga body scrubnya. Kalau misalnya kalian pengen punya juga, kalian pengen saman sama aku, kalian bisa banget beli di official store-nya lewat Shopee maupun Instagram. Nah, itu untuk beberapa rangkaian produk yang lagi aku pakai. Kenapa aku suka pakai produk Scarlett? Karena di samping baunya yang enak,
efeknya juga sangat bagus untuk kulit. Jadi ya udah, aku suka gitu pakai produk-produknya dia. Jadi itu tadi beberapa ceritaku waktu aku jadi maba. So yang paling penting itu kalian bisa meluruskan niat kalian dulu sih. Kalau misalnya kalian tuh kuliah ya untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman. Dan kalau bisa, yang penting sih waktu kalian kuliah, kalian harus bisa aja menyesuaikan sama lingkungan, dan harus bisa juga, yang paling penting banget, harus bisa juga ngerawat diri agar tidak terlihat buluk. Oke? So buat kalian yang belum subscribe ke channel aku, kalian bisa subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @rastefani, and tonton video-video aku sebelumnya. Itu aku banyak ngebahas tentang perkuliahan, apalagi jurusan komunikasi gitu. Dan ya, mungkin sekian dulu video aku. Kalau misalnya kalian mau request aku buat video apa selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan see you, bye-bye in my next video. Dah.